Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Dan bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda. Untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan informasi dari Komisi 5 DPR RI yang menilai pentingnya sinergi antara pemerintah dengan perusahaan nikel mengingat perusahaan dan pemerintah sama-sama memiliki kepentingan serta tanggung jawab dalam penggunaan jalan. Komisi 5 DPR RI meninjau langsung infrastruktur dan transportasi di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Melihat kemacetan yang terjadi, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Aras meminta unsur pemerintah dengan perusahaan nikel bersinergi menemukan solusi. Sinergi untuk mengatasi kemacetan dinilai penting karena pihak perusahaan dan pemerintah sama-sama memiliki kepentingan serta tanggung jawab dalam penggunaan jalan. Lebih spesifik, Andi Iwan Aras mendorong Kementerian PUPR dan pihak terkait untuk dapat segera melakukan pelebaran dan perbaikan jalan nasional sehingga kemacetan yang terjadi setiap hari dapat terminimalisir. Dan tentunya mungkin dari pihak pemerintah daerah ataupun dari pihak perusahaan dapat mengatur atau membuat pola agar supaya kemacetan-kemacetan yang seperti ini dapat bisa segera ditangani gitu. Kita mendorong Kementerian PUPR agar supaya segera dapat memperlebar jalan nasional yang ada di Kabupaten Morowali ini agar bisa meminimalisir kemacetan. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI Anwar Hafid. Pelebaran jalan nasional merupakan solusi jangka pendek yang harus segera dilaksanakan. Namun selain macet, ia juga menyoroti penanggulangan sampah di kawasan industri yang perlu mendapat penanganan prioritas dari kementerian terkait. Itu yang paling penting itu adalah penataan kawasan. Mungkin ada shelter base di mana-mana harus kita siapkan, dibuat semacam desain khusus kawasan ini sehingga sirkulasi kendaraan yang begitu padat dan sebagainya bisa terurai. Jadi saya kira itu untuk jangka panjangnya. Dari Sulawesi Tengah, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Komisi 10 DPR RI yang menilai pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan objek wisata yang diharapkan dapat memperkuat daya tarik wisata di Kota Solo. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah Kota Solo dalam memajukan kebudayaan batik. Kini terdapat kampung batik yang memiliki potensi pariwisata dengan menyajikan unsur kebudayaan, seni, dan edukasi. Komisi 10 DPR mengaku sangat terkesan saat mengunjungi kampung batik di Solo, Jawa Tengah. Selain dapat melihat aneka koleksi batik, para pengunjung juga dapat melihat proses pembuatan batik hingga menjadi produk yang dapat dijual. Untuk memperkuat daya tarik wisata, anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koryati menyarankan adanya pemanfaatan teknologi digital. Dan kalau ini contohnya kalau di sini kan ya cashless itu ya tidak menggunakan uang tapi transferan semua, maka akan mudah mengontrol. Demikian juga kalau nanti pariwisata dalam pemasaran ataupun dalam tiketnya ataupun dalam hal apapun itu akan membuat wisatawan juga akan merasa lebih nyaman. Sementara Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faki menyatakan dukungannya terhadap program pemanfaatan pemajuan kebudayaan batik menjadi potensi pariwisata. Hal itu dinilai dapat membawa efek ekonomi untuk sebagian masyarakat. Di antaranya pelaku usaha travel, pengusaha batik, serta pedagang yang bekerja sama dengan penyelenggara kepariwisataan. Jadi orang tidak hanya belanja, tetapi ada wisata edukasi yang itu diatur. Diatur itu secara regulasi, juga secara fasilitasi oleh pemerintah. Jadi dan itu nanti ada kaitannya juga asosiasi travel agent dan sebagainya kan. Nanti harus ada storytelling siapa yang membuat. Dari Jawa Tengah, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, setelah ini kita akan membahas informasi dari Komisi 3 DPR RI yang menilai masih adanya aturan pemilu 2024 yang belum diputuskan MK. Menjadi polemik menjelang pemilu 2024. Ya, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, dalam upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seluruh pihak terkait putusan mengenai aturan pemilu 2024 yang keluar di masa injury time, Komisi 2 DPR RI meminta KPU Provinsi Sumatera Utara untuk berkoordinasi dengan seluruh pihak dalam memastikan kelengkapan sejumlah dokumen. Masih adanya aturan pemilu 2024 yang belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi polemik di semua lembaga penyelenggara pemilu. Aturan-aturan seperti kuota perempuan, batas ataupun jeda untuk pelaku tipikor, serta wacana memajukan pilkada serentak yang belum diputuskan Mahkamah Konstitusi dinilai dapat memicu terjadinya sengketa peserta pemilu. Anggota Komisi 2 DPR RI Ongku P. Hasibuan meminta KPU Provinsi Sumatera Utara lebih mempersiapkan diri untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan semua pihak terkait putusan yang keluar di masa injury time. Mereka masih menunggu surat edaran dari pusat bagaimana menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Apapun keputusannya, kalau mereka harus merubah, ini harus cepat-cepat. Kalau tidak dirubah cepat-cepat, ini banyak menimbulkan sengketa nanti. Potensi sengketa itu besar di belakang ya. Antara lain misalnya ini ya orang yang sudah mendaftar, sudah mengeluarkan biaya dan sebagainya. Sekarang dia dimasukkan dalam DCS tetapi harus dicoret dan diganti dengan orang baru. Itu baru satu permasalahan. Lebih lanjut, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin menyampaikan, KPU akan terus berkoordinasi dengan KPUD kabupaten maupun kota, serta memastikan kelengkapan sejumlah dokumen sebagai antisipasi terjadinya konflik. Ya, kita pastikan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota itu juga mengantisipasi dengan cara menyiapkan segala dokumen, memastikan bahwa segala dokumen terkait dengan proses yang ada itu memang sudah disiapkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terkait dengan sengketa. Dari Medan, Sumatera Utara, Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Komisi 2 DPR RI, pemirsa yang berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah agar target penyelesaian masalah pertanahan dapat tercapai secara maksimal.
pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023 sebesar 6.000 bidang yang tersebar di 6 kabupaten kota. Komisi 2 DPR RI mendesak BPN segera melakukan percepatan proses penyelesaian masalah tanah di Jawa Timur. DPR RI menekankan harus ada tindak lanjut atas isu sengketa atau kasus konflik tanah yang memiliki sifat khusus. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar memberi catatan penting. Akselerasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang merupakan salah satu program strategis pemerintah. Dengan konflik atau sengketa tanah, sebagaimana terjadi di provinsi lain, di Jawa Timur juga hal itu terjadi. Cuma tadi teman-teman anggota Komisi 2 minta agar itu di follow up lebih lanjut. Kasus-kasus konflik yang punya sifat khusus, mungkin paling lama, paling besar, magnitudenya besar, atau terkait juga dengan tanah-tanah di masa lalu, agendum forpening di masa kolonial yang belum selesai di tempat ini. Yang kedua soal PTSL. Karena ini program strategis nasional, Komisi 2 memberikan catatan penting agar program ini bisa diakselerasi lebih cepat. Pemda harus support, target-target bisa tercapai jauh lebih rasional. Karena masih ada beberapa kabupaten yang pencapaian targetnya kurang maksimal, contohnya di Gresik. Yanuar menambahkan, menjelang berakhirnya tahun 2023, perlu dukungan pemerintah daerah agar target penyelesaian masalah pertanahan dapat tercapai secara maksimal. Dari Jawa Timur, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 10 DPR RI pemirsa yang menilai infrastruktur pendidikan di Kota Malang yang sudah cukup memadai dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk kemajuan di bidang pendidikan. Sebagai salah satu kota dengan iklim pendidikan yang baik, Komisi 10 DPR RI mendorong Dinas Pendidikan Kota Malang lebih produktif, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan tugas fungsinya. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Hairul Amri menyatakan infrastruktur pendidikan di Kota Malang sudah cukup memadai dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk kemajuan bidang pendidikan. Hairul Amri berharap mahasiswa rantau yang sedang menempuh pendidikan di Kota Malang dapat menjadi komunikator yang baik dengan menyampaikan keindahan Kota Malang sebagai kota pendidikan, religi, dan wisata yang akan menarik minat wisatawan atau pelajar untuk studi lanjut. Dan yang penting juga adalah Malang ini menjadi kota pendidikan. Ada 800.000 mahasiswa. Paling tidak kalau kita ambil dari 800.000 ini, misalnya 25% saja, itu berarti sudah 200.000. Nah, 200.000 ini kita minta mereka menjadi komunikator-komunikator yang baik, menjadi memberikan pesan yang baik terhadap kalau mereka pulang kampung. Ini saya kira ini sudah menjadi sebuah sumber daya manusia yang sangat baik sekali untuk memasarkan bahwa indahnya, bagusnya pendidikan, wisata, religi di wilayah Kota Malang. Sebagai informasi, saat ini Kota Malang memiliki 57 perguruan tinggi dan lebih dari 800.000 mahasiswa. Pemerintah daerah Malang juga menerapkan inovasi pendidikan peduli inklusi Jari Mak Siti. Inovasi belajar menarik bersama siswa istimewa yang tidak lagi membedakan siswa inklusi dengan siswa reguler. Dari Kota Malang, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu
27 November 2024 juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali pemirsa di TVR 09. Ya, pemirsa, Undang-Undang IKN yang baru disahkan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan persiapan, pembangunan dan juga pemindahan ibu kota negara. Tentu penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Dan pemirsa, optimalisasi tersebut pun akhirnya diharapkan dapat bermuara pada tujuan pembentukan IKN yang pada dasarnya merupakan salah satu ikhtiar bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN menjadi undang-undang. Pada rapat paripurna disampaikan hasil rapat pengambilan keputusan tingkat 1 atas rancangan Undang-Undang IKN. 7 fraksi di DPR RI bersama DPD RI setuju revisi Undang-Undang IKN disahkan di rapat paripurna. 1 fraksi menyatakan setuju dengan catatan. Sedangkan 1 fraksi menolak revisi Undang-Undang IKN dilanjutkan pada pengambilan keputusan tingkat 2. Disetujuinya revisi Undang-Undang IKN diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan, persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Optimalisasi itu akan merealisasikan tujuan pembentukan IKN sebagai ikhtiar mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Komisi 2 DPR RI mendukung penuh pembangunan IKN bisa dipercepat dan semua pihak ikut terlibat. Meski begitu, pembangunan IKN harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang bermanfaat bagi masyarakat dan jaminan kelestarian alam sekitar IKN tetap terjaga. Seluruh perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara harus dilakukan secara matang dengan memperhatikan dampak sosial dan budaya, terutama yang terkait tanah adat. Pembangunan IKN jangan sampai menimbulkan konflik pertanahan dengan masyarakat adat setempat. Kementerian ATR BPN diminta melakukan pemetaan lebih dulu terhadap tanah masyarakat adat. Hak-hak pribadi, hak-hak tanah ulayat dan sebagainya diselesaikan dengan baik. Kemudian juga penataan lingkungannya, perencanaannya dan sebagainya itu jangan gerasa-gerusu. Itu yang kita minta, karena IKN ini nantinya adalah bukan hanya sekedar untuk ibu kota pemerintahan saja, tetapi juga akan menjadi penggerak motor ekonomi nasional juga. Misalkan soal kepemilikan tanah, ya soal masyarakat adat, ya ternyata
yang namanya suku Dayak itu terdiri dari subkulturnya banyak, bukan hanya Dayak doang begitu. Ada Dayak ini, Dayak ini, Dayak ini. Nah, itu ya transformasi sosialnya harus dipikirkan ya. Jadi nanti para perencananya ini ya, wabil khusus tentunya ini Bappenas nih. Bappenas ini kan nanti menjadi leading sektornya nih sekarang ya, dalam pengembangan IKN. Nah, ini tolong dimasukkan ya unsur-unsur yang non fisiknya. Jadi para antropolognya, para sosiolognya, para psikolognya, sehingga nanti transformasi masyarakatnya secara keseluruhan ya itu terjadi. Sebagai ibu kota negara yang baru, IKN Nusantara harus memiliki nilai lebih dengan mempertimbangkan perkembangan daerah-daerah sekitarnya. Jangan sampai IKN Nusantara hanya sebatas slogan. Perkembangan tersebut tentu tidak terlepas dari pentingnya peran investor di IKN agar semakin banyak investor yang tertarik berinvestasi di IKN. Perlu dipertimbangkan pemberian insentif perpajakan bagi investor. Di sisi lain, pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi pada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kawasan IKN untuk mencegah timbulnya konflik. IKN ini walaupun pro dan kontranya banyak, tetapi APBN sudah masuk. Kalau APBN sudah masuk, kita harus amankan uang rakyat tersebut. Maka kita harus kawal dia dengan baik ya, jangan sampai produk ini di perjalanan seperti yang saudara sampaikan tadi terjadi seperti persoalan di Rempang dan Galang ya. Artinya memang informasi, literasi dan sosialisasi ini merupakan bagian yang satu kesatuan dari kegiatan IKN itu sendiri. Dengan disahkannya revisi Undang-Undang IKN, pemerintah diharapkan semakin serius menggelontorkan anggaran untuk semua proses yang terkait pembangunan IKN agar Kalimantan Timur bisa segera aktif sebagai ibu kota Indonesia. Nah, bagi para pecinta destinasi wisata, Alfat mungkin atau juga pemirsa, kalau misalnya mencari pesona alam yang memanjakan mata, nah ini ada Pulau Lombok menjadi salah satu tentunya destinasi wisata yang dapat menjadi rekomendasi untuk liburan di akhir tahun. Betul sekali, kalau misalkan memang orang banyak tujuannya itu hanya ke Bali ya, padahal di sebelahnya itu ada pulau yang juga indah, karena pulau ini dengan banyak potensi alam yang melimpah menjadikan Pulau Lombok ini sebagai salah satu destinasi wisata yang populer juga di tengah masyarakat. Karena memang mulai dari wisata alam, ada juga wisata budayanya, maka kita bisa temukan apapun di pulau ini. Tapi pemirsa, seperti apa keindahan wisata Pulau Lombok? Usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali bersama kami di TVR 09. Ya, Lisa tadi sudah sampaikan ya terkait dengan keindahan Pulau Lombok, ada dari wisata budaya dan juga ada wisata alam. Ya. Nah, ada salah satu gunung juga yang dapat menyita perhatian nih Elisa dan juga pemirsa, ada Gunung Sembalun yang menjadi salah satu gunung yang dapat kita temukan di Pulau Lombok tentunya, yang turut berkontribusi dalam kesuburan tanah di sekitarnya karena abu vulkaniknya nih pemirsa. Memang kalau bahas Lombok ini nggak selalu tentang pantai, karena memang di Lombok juga pemirsa ada terdapat desa adat Senaru. Ini menjadi pintu masuk pendakian menuju Gunung Rinjani. Nah, desa dengan banyak wisata budaya ini tentunya memiliki kesegaran alam yang disajikan untuk kita yang mengunjunginya. Nah, langsung saja nih, tanpa berlama-lama mari kita saksikan pesona wisata Pulau Lombok pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, dengan pantai-pantai nan mempesona, Gunung Rinjani yang indah, serta pemandangan bawah laut yang spektakuler, membuat Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat akan memanjakan mata Anda. Tidak heran jika pulau kecil ini menjelma menjadi destinasi paling populer di Nusa Tenggara Barat. Kali ini kita ajak untuk berkunjung ke Sembalun. Dari ibu kota Mataram, Sembalun dapat ditempuh 2,5 jam perjalanan dengan mobil atau sepeda motor. Dengan berjarak 113 km perjalanan, akan melewati desa jalur pendakian Gunung Rinjani. Letusan abu vulkanik itu melahirkan tanah subur bagi penduduk Sembalun sebagai lahan pertanian dan hortikultura seperti budidaya bunga, kubis, cabai, kol, sawi, dan kentang. Penduduk juga tetap melestarikan kebiasaan leluhur menanam padi beras merah. Ketika musim tanam petik tiba, area tanam komoditas itu menjadi sasaran kunjungan wisatawan. Selain Sembalun, kita akan ajak pemirsa juga berkunjung ke Senaru, khususnya ke Desa Adat Senaru. Desa ini terletak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Ada banyak destinasi wisata yang bisa Anda temukan dan nikmati di desa ini. Mulai dari wisata alamnya yang menawarkan kesegaran alam, sampai wisata budayanya yang tak kalah menarik untuk disambangi. Bagi Anda yang pernah mendaki Gunung Rinjani, mungkin wisata Desa Senaru Lombok terdengar familiar ya? Benar sekali. Desa ini merupakan pintu masuk jalur pendakian bagi pendaki yang akan ke Gunung Rinjani yang sudah terkenal hingga mancanegara. Di kampung ini, Sobat Pesona bisa menemukan beberapa bangunan atau rumah adat khas Lombok. Bentuk rumah-rumah di kampung tradisional ini umumnya seragam, yaitu terdiri dari 4 tiang atau 6 tiang. Fondasinya terbuat dari batu atau tanah liat, sedangkan bagian tiang, pintu hingga dindingnya terbuat dari bambu dan beratap alang-alang. Nah, bagaimana pemirsa TVR Parlemen? Apakah pemirsa tertarik untuk kembali berlibur ke Pulau Lombok? Ada banyak sekali ya potensi wisata yang bisa Anda kunjungi.
Ya pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen tentunya, melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lain dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba, juga rekan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.